Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada siyam fi syahri Ramadan wa unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ghufran wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil zihab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya lailal fajr. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ad-Duhan ayat 3 dan 4. Wa qala Rasul khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. TKM Masjid Al-Ihsan beserta seluruh staf dan jajarannya, wabil khusus Ahinal Karim Ustaz Haji Syatiri selaku DKM Masjid Al-Ihsan, Ahinal Karim Ustaz Haji Muhammad Yahya, para asatid lainnya yang mungkin saya belum hafal nama-namanya dan tidak kami sebut dan tidak mengurangi takdim kami. Wabil khusus jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Al-Ihsan yang insya Allah malam ini kita sama-sama mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malam hari ini bisa duduk bersimpuh, berkumpul di Masjid Jami' Al-Ihsan Petukangan Selatan dalam rangka acara memperingati nuzul Quran. Acara nuzul Quran penting kita peringati karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sebagai muslim dan muslimah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, arti dari kalimat nuzul Quran, nuzul itu berasal dari kalimat nazala yanzilu, nuzul, turun. Jadi yang namanya turun dari atas ke bawah, demikian juga diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz, tempat menyimpan arsip-arsip Allah. Lauhil Mahfuz tempat menyimpan arsip-arsip Allah, termasuk menyimpan perjalanan kehidupan manusia sampai ke Baitul Izzah, yaitu sampai tempat yang sangat mulia, sampai kepada bumi dan langit, diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara berangsur-angsur. Ketika Rasulullah melakukan ta'annus di Gua Hira pada usia beliau
Dalam usia 40 tahun Nabi didatengin malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, Iqra sampai 3 kali. Jibril mengajarkan Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, ya Jibril ma'ana biqari, aku tidak bisa membacanya wahai Jibril. Ini terbukti Al-Quran turun kepada Rasulullah. Di saat itu Rasulullah An-Nabiil Ummi, manusia yang belum pandai membaca. Guru besarnya Jibril alaihissalam, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Sampai 3 kali baru Nabi Muhammad bisa mengucapkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhir ayat, 5 ayat. Jamaah yang berbahagia, turunnya Al-Quran itu berbarengan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Karena Allah tegaskan Al-Quran itu turun tanggal 17 Ramadan. Surat Baqarah 185, Al-Baqarah 185, bahwa Al-Quran turun itu di bulan Ramadan tanggal 17. Suhuf Ibrahim turun di awal Ramadan. Injil, Zabur semua turun di bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan turunnya beberapa kitab Allah ke dunia. Dari mulai Zabur, kemudian Injil, kemudian kitab Al-Quran, kitab yang terakhir itu turun pada malam 17 Ramadan. Bahkan ada ulama mengatakan Al-Quran turun tanggal 24 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Dr. Quraisyah dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran, beliau menafsirkan kalimat Lailatul Qadar, Al-Qadar maknanya ad-dayyiq, Lailatul Dayyiq, malam yang sempit. Demikian juga para ulama menafsirkan Lailatul Qadar malam yang sempit. Apa yang sempit? Waktunya sempit, saudara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan, beruntunglah kita, bersyukurlah kita, karena kita masih hidup bersama Ramadan. Amin ya rabbal. Rogima anbu rojulin idza dakhala Ramadan summa in salaha Ramadan falan yukbar lahu. Sungguh rugi, kata Nabi, ketika ada orang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, lalu dia sia-siakan bulan Ramadan. Dia malas puasa, dia malas sholat tarawih, dia malas baca Quran, dan dia malas bersedekah. Maka orang itu bakal khurima khairan, rugi. Pertanyaan saya, ada nggak teman kita, saudara kita, kayaknya Ramadannya malas-malas? Ada nggak Pak? Woi, ada nggak? Ada nggak tetangga ibu udah tahun bulan Ramadan, amat terawih rada malas? Ada? Mana orangnya Bu? Ini nggak ada. Ini potongan min ahlil jannah. Ini calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Saya doain bapak-bapak, Pak Ustadz ya, insya Allah imam diberikan sehat walafiat. Amin. Pak Haji Syatiri dengan jamaahnya diberikan sehat. Amin. Termasuk jamaah lisan, insya Allah saya doain bertahan sampai Ramadan berakhir. Amin ya rabbal. Nabi berpesan, idza dakhala asral awakhir min Ramadan, apabila Ramadan sudah mulai berakhir, kata Nabi, jangan sampai kita malas beribadah, apalagi
kita akan menghadapi Lailatul Qadar, malam penentuan nasib perjalanan manusia. Jadi Al-Qadar dimaknai malam penentuan nasib manusia. Dalam sebuah hadis kursi yaqulullahu azza wa jalla, jadi hadis kursi itu kedudukannya di bawah Al-Quran, redaksinya dari Allah. Lalu Nabi menyampaikan hadis kursi itu ada 3 yang dimonitor di bulan Ramadan tiap malam. Siapa mereka yang dimonitor? Hal min sa'ilin fa'utiyah, siapa orang yang rajin minta di bulan Ramadan, permintaannya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan malas kita enggak minta. Pak, kalau pengen hidup bahagia banyak minta sama Allah, banyak koneksi sama Allah. Jangan pernah minta sama manusia. Kalau minta sama manusia yang ada kecewa. Betul tidak? Minta sama Allah. Jangan pernah kita minta sama manusia. Manusia makhluk, Allah sang Khaliq. Yang kedua, Dr. Quraisyhab menafsirkan Al-Qadar, malam sempit, waktunya sempit. Dia mengatakan tanggal 21, sekarang tanggal berapa? Malam 17, besok 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29. 5 malam itu diprediksi turunnya Al-Quran, turunnya Lailatul Qadar. Begitu sempitnya Lailatul Qadar, seperti malaikat turun ke dunia, seperti kerikil-kerikil yang memudahkan seluruh alam semesta. Mudah-mudahan kita semua akan meraih malam Lailatul Qadar. Amin. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahu Muslim. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man qama Lailatul Qadr, siapa orang yang bangun berharap supaya dia mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah orang itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dasarnya imanan wa ihtisaban. Landasannya iman. Kalau iman berbicara, duduk lama di masjid anteng tuh orang. Tapi orang-orang kafir kagak pernah datang ke masjid. Orang-orang kafir kagak pernah baca Quran. Orang-orang kafir jauh dari ajaran Allah, maka hidupnya bagi sengsara dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia. Amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, diperkuat oleh surat Ad-Duha ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam bulan Ramadan, bulan sebuah keberkahan. Kitabnya berkah, yang menyampaikan malaikat Jibril berkah kepada Nabi Muhammad dapat keberkahan terus sampai ke kita umatnya. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita bakal berkah. Amin ya Allah. Maaf, ketika ada rumah tangga kita tidak pernah dibacakan Al-Quran dan Nabi, maka rumah tangga itu kal baitil kharib, rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran seperti rumah tangga, yaitu seperti kuburan kosong. Woi, apa? Kuburan. Jadi rumah yang tidak pernah baca Quran itu rumah kuburan. Walaupun rumahnya tingkat, walaupun rumahnya cakep, tapi penghuninya sama dengan penghuni kuburan. Naudzubillah ya. Kalau ada bapak hidupnya nggak pernah baca Quran, maka bapak itu sama dengan memedi. Sama dengan memedi. Kalau bapak punya istri, punya bini kagak pernah baca Quran, maka bini itu apa? Memedi. Setan kuburan. Kalau bapak sih
bapak dengan bini semuanya pada memetik daripada sikap-sikapan Allah. Kalau ada bocah, ada anak, kita nggak ajar Quran, maka itu bocah-bocah memetik dari Baitul Kharim. Maka dengan turunnya Al-Quran, back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Cintai Al-Quran. Dengan apa? Baca Al-Quran. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syahidan li ashabi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran. Orang yang baca Quran di dunia, nanti di negeri akhirat dia mendapat pertolongan dari Al-Quran. Amin ya rabbal. Selain kita berpuasa, jangan sampai kita jebol puasa kita. Kita berdoa semoga ibadah puasa kita tuntas sampai Ramadan berakhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, tadi saya kasih waktu berapa menit? 30 menit ya. Yang terakhir ada oleh-olehnya. Bapak nanti buka surat Fatir surat ke-35 ayatnya ayat 32. Bu, surat apa bu? Surat Fatir surat ke-35 ayatnya ada berapa? 32. Coba dengarkan. Saya kalau ceramah itu bagaimana jamaah pulang ada oleh-olehnya. Surat apa Pak? Fatir. Surat ke berapa? Ayat berapa bu? Waduh, hebatnya ya. Dalam surat Fatir surat ke-35 ayat 32 Allah berfirman, "Faminhum di antara summa awrasnal kitab alladzi nastafainahu min ibadina." Surat apa? Fatir. Summa awrasnal kitab alladzi nastafaina min ibadina. Al-Quran itu telah Allah wariskan kepada hamba-hamba pilihan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Amin. Amin ya rabbal. Summastofainahu, kami pilih Al-Quran itu diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Pengen jadi hamba pilihan? Insya Allah. Yang pertama, ada 3 sikap orang Islam terhadap Al-Quran. Ada berapa? 3. Faminhum zalimun li nafsi. Ada golongan yang pertama, orang itu tidak pernah tersentuh, tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Saya mau tanya, mestinya malam ini malam ke-17 kita sudah sampai, yaitu juz ke-17. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu sudah sampai baca Quran juz ke-17? Jawab jujur, jujur, jujur. Ayo, ngaku cinta Al-Quran tiap hari main HP, ngaku cinta Al-Quran, pulang dari masjid bukan baca Quran, losan dia ngobrol sama tetangganya. Ada? Gue ada kan? Ngaku cinta dengan Al-Quran, tiap hari dia ngoprek HP, setan gepeng. Setan gepeng. Makanya kata pernah tuntas baca Quran. Bagaimana Imam Syafi'i, dia membaca Al-Quran dalam 1 Ramadan 60 khatam Al-Quran. 60. Bapak boro-boro 60. Kata Nabi, siapa yang khatam Al-Quran paginya didoain malaikat 6.000 sampai sorenya. Siapa yang malamnya khatam Al-Quran didoain malaikat 6.000 sampai paginya, dan seterusnya. Siapa yang meninggal dalam baca Al-Quran dipastikan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Ayo, inilah hikmah yang kita petik dari nuzul Quran. Bagaimana Al-Quran nuzul di dalam diri kita, bagaimana Al-Quran terpatri di dalam hati kita. Impossible saudara, mustahil aku cinta Al-Quran tetapi tidak pernah belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Manusia yang paling terbaik di antara umatku orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan serta mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal. Ketika kita jauh Al-Quran, kita disebut orang zalim. Di dalam Al-Quran
Sesungguhnya orang-orang zalim adalah orang yang tidak bisa memetik Al-Quran. Wa malil zalimin illa khosar. Orang zalim hidupnya bakal akan sengsara. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang zalim. Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Kelompok yang kedua terhadap Al-Quran mereka 50-50 muqtasid. Kadang-kadang dia baca Quran kalau lagi ingat, tapi kalau lagi sableng Al-Quran seminggu nggak pernah disentuh. Bahkan waktu Ramadan ada orang yang begitu mania baca Quran. Ramadan habis, Al-Quran habis, kagak pernah dibaca. Ada model begitu manusia, Pak? Gue ada nggak? Gue lihat dulu habis tarawih ada semua gila. Lihatin besok Idul Fitri berakhir tuh orang kagak nongol lagi. Ada nggak? Sama, Pak. Ada orang yang tarawih di malam pertama, kedua, putaran terakhir dia datang ke Masjid Al-Aqsa. Putaran kedua nih, babak kedua, kagak nongol lagi tuh orang. Yuk, pada tetangga kita, dia tengah apa nih? Orang entar Pak nongol lagi deket takbiran nongol. Deket takbiran nongol, Pak. Udah gitu besok Idul Fitri dia paling depan, Pak. Takbir paling pojok, sambil paling penuh, sambil nangis. Kata mereka, takbirin apa Mas? Terawihnya bentang-bentong kayak kendang. Ada kira-kira jamaah bisa begitu? Ada nggak? Mudah-mudahan dan ini adalah jamaah yang hadir adalah min ahlil jannah. Amin. Doain, Pak. Nabi mengatakan orang yang puasa menahan lapar, haus, dahaga, nanti kita bakal dikumpulkan pada waktu padang mahsyar, dipanggil oleh Allah melalui malaikat. Aina shaimun, mana yang berbuka puasa? Udkhulu ila abwabir rayyan. Orang-orang yang berpuasa, masuklah kalian ke surga rayyan. Amin ya rabbal. Maaf, Pak, jangan pernah ninggalin puasa, jangan pernah ninggalin Quran. Ya, Syakib Arsalan dalam sebuah bukunya mengatakan limada ta'akhkharul muslimun wa taqaddam ghairu. Mengapa umat Islam mundur dan mengapa orang barat maju? Syakib Arsalan jawabannya satu, umat Islam mundur lantaran umat Islam jauh dari Al-Quran, sementara orang-orang barat maju lantaran orang barat menggali dan mencuplik ilmu-ilmu dari Al-Quran. Teknologi Al-Quran, ekonomi Al-Quran, ilmu kedokteran Al-Quran, apa yang tidak ada? Begitu lengkap Al-Quran, pantas orang Islam itu mundur. Maka ketika kita dulu rakyat, kita maju terus, jangan menjadi kelompok orang-orang yang sulim kepada Al-Quran, apalagi yang sekarang yang muktasid. Ya, muktasid itu pinti-pinti, kadang-kadang terawih, kadang-kadang kagak, kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang kagak. Ini muktasid. Yang paling hebat kata Allah, menjadi pilihan Allah, wa minhum sabiquna bil khairat. Jadilah orang-orang yang selalu berlomba untuk mencapai kebaikan. Kebaikan itu tidak lain ada di dalam Al-Quran. Demikian sambutan ataupun tausiah nuzul Quran. Yang pertama, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sampai kepada Rasulullah, tidak sekaligus tetapi bertahap sesuai kondisi dan situasi. Yang kedua, jadikan Al-Quran muncul dalam diri kita. Yang ketiga, jangan sampai kita menjadi orang-orang zalim kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kalau pengen hidup berkah, hidup selamat dunia dan akhirat, kembalilah dekat dengan Al-Quran. Demikian, adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.